Iran akan mengalami minggu yang sangat buruk dengan datangnya karma. Teheran memasuki hari Senin 11 Mei 2026 sambil berusaha tampak kuat lewat kebohongan. Jaringan pendukung Iran menyebarkan video, gambar, dan klaim palsu untuk melebih-lebihkan kemenangan, membesar-besarkan kerusakan terhadap Amerika Serikat dan Israel, serta membingungkan publik. NewsGuard telah mengidentifikasi 98 klaim palsu yang terkait dengan konflik tersebut dengan ratusan juta penayangan. Namun, fakta menunjukkan rezim yang gugup, tertekan, dan sebuah koalisi besar sedang terbentuk. Garda Revolusi mengancam kapal-kapal, melancarkan serangan terhadap kapal-kapal Amerika, mencoba mengintimidasi Inggris dan Prancis, menuntut pelonggaran sanksi, serta meminta diakhirinya blokade laut. Dan mereka masih mencoba menjualnya sebagai tawaran yang murah hati. Trump menolak tanggapan Iran sebagai sesuatu yang sama sekali tidak dapat diterima. Dan kemudian keadaan berbalik melawan Iran sendiri. Mereka yang mencoba menuduh Washington tidak terkendali, sekarang justru terlihat sebagai pihak yang kehilangan akal, salah perhitungan, dan mendorong kawasan ke dalam krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Saya akan segera memberitahu Anda semua itu, tapi sekarang Anda pasti ingin berlangganan saluran ini agar tetap mendapatkan informasi terbaru, informasi secara real time dengan kualitas jurnalistik terbaik yang pernah ada. Dengan standar kredibilitas Mil Song Alvis, sekarang citra tidak terkendali justru melekat pada Iran. Rezim tersebut mengatakan ingin mencapai kesepakatan, tetapi mengancam pangkalan Amerika, mengatakan ingin stabilitas, tetapi membahayakan kapal-kapal dagang, mengatakan ingin dihormati, tetapi mencoba mengintimidasi kapal-kapal Eropa. Peringatan dari Amerika juga berubah nada. Alih-alih menerima pemerasan dari Iran, pejabat Amerika Serikat mulai mengatakan bahwa sikap menahan diri Amerika tidak boleh disalahartikan sebagai kurangnya ketegasan. Kepala Militer Amerika menegaskan bahwa Komando Pusat dan pasukan gabungan tetap siap untuk memulai kembali operasi besar terhadap Iran jika menerima perintah. Inilah pembalikan utama minggu ini. Sebelumnya, Teheran mencoba mengatakan bahwa masa menahan dirinya sudah berakhir. Sekarang, Washington menunjukkan bahwa kesabarannya juga ada batasnya. Rezim Iran bertaruh bahwa mereka bisa menarik tali tanpa mendapat balasan. Mereka menemukan bahwa tali itu bisa putus dan berbalik melawan mereka. Garda Revolusi juga tampak bingung dan tanpa arah yang jelas. Sebagian rezim mengancam perang, bagian lain mencoba bernegosiasi melalui mediator. Satu kelompok berbicara tentang perlawanan mutlak. Kelompok lain meminta diakhirinya blokade, pelonggaran sanksi, dan pembebasan sumber daya. Trump sudah menunjukkan adanya pertengkaran dan kebingungan di dalam kepemimpinan Iran sebagai salah satu alasan sulitnya mencapai kesepakatan. Para analis, mereka memperdebatkan seberapa besar perpecahan ini. Tetapi perilaku publik rezim menunjukkan satu fakta sederhana. Teheran tidak berbicara dengan satu suara. Sementara diplomasi mencoba membeli waktu, sementara sayap militer meningkatkan risiko. Sementara pemerintah mencoba mencari jalan keluar, Garda Revolusi tetap bersikeras melakukan provokasi. Kebohongan juga menjadi beban bagi Iran. Selama perang, jaringan pendukung Iran menyebarkan video, gambar, dan klaim palsu untuk melebih-lebihkan kemenangan, membesar-besarkan kerusakan terhadap Amerika Serikat dan Israel, serta membingungkan publik. NewsGuard mengidentifikasi 98 klaim palsu yang terkait dengan konflik tersebut. Dengan ratusan juta penayangan, banyak diantaranya mendorong agenda yang menguntungkan Teheran. Institut untuk Dialog Strategis juga mencatat jaringan pendukung Iran yang menggunakan konten palsu dan yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan untuk memperluas propaganda perang. Ini adalah bagian yang tidak ditampilkan oleh televisi pemerintah Iran. Rezim perlu menciptakan kesan kemenangan karena kenyataannya terlalu berat untuk sifat mereka sendiri. Peran propaganda ini menjadi jelas ketika muncul klaim tentang kapal Amerika yang terkena serangan, pangkalan yang hancur, dan kemenangan Iran yang kemudian dibantah oleh sumber-sumber barat dan pemeriksa fakta. Sementara itu, Amerika Serikat mengklaim telah menghancurkan kapal-kapal kecil Iran, mencegat rudal dan drone, serta membimbing kapal-kapal melalui jalur yang dianggap aman dalam proyek kebebasan. Karma juga terlihat dalam reaksi negara-negara lain. Inggris mengirim HMS Dragon ke wilayah tersebut. Prancis terlibat dalam pengaturan keamanan maritim. Lebih dari 40 negara telah diundang untuk membahas misi perlindungan perdagangan, pembersihan ranjau, dan pengurangan risiko bagi kapal-kapal sipil. Iran mencoba menakut-nakuti negara-negara Eropa dengan ancaman respons langsung, tetapi justru menghasilkan efek sebaliknya. London dan Paris mendapatkan alasan untuk membentuk front yang lebih besar. Iran ingin terlihat sebagai pengendali krisis.
Sekarang, Iran melihat krisis tersebut dibahas di forum internasional yang memperlakukan Garda Revolusi sebagai masalah keamanan global. Tekanan terus berjalan hari demi hari, menghantam tepat di titik yang paling terasa bagi rezim. Garda Revolusi mendorong dunia ke arah perang ilegal ketika mereka mengubah jalur sipil, kapal dagang, dan energi global menjadi alat tekanan politik. Namun, metode ini sudah usang. Perbandingan sejarah membantu kita memahami banyak hal. Pada tahun 1986, Muammar Gaddafi mencoba mengubah Teluk Sidra di Mediterania menjadi wilayah intimidasi politik. Dia mendeklarasikan sebuah garis kematian dan mengatakan bahwa pasukan Amerika tidak boleh melintasi wilayah itu. Logikanya mirip dengan rezim yang menggunakan ancaman militer untuk mengontrol jalur, laut, dan negosiasi. Hanya saja, Ronald Reagan tidak menerima pemerasan itu. Angkatan Laut Amerika Serikat melintasi wilayah tersebut untuk menegaskan kebebasan navigasi. Pesawat-pesawat Libya dan baterai rudal bereaksi, dan Washington membalas dengan menyerang kapal-kapal serta posisi militer Libya. Gedung Putih mengumumkan saat itu bahwa sebuah kapal Libya dihantam oleh rudal Harpoon setelah dianggap sebagai ancaman bagi pasukan Amerika. Los Angeles Times mencatat bahwa Amerika Serikat menghancurkan kapal-kapal Libya tanpa kehilangan kapal atau pesawat. Iran kini menghadapi risiko yang sama. Karena itu, minggu ini menjadi bencana bagi Teheran. Penggawal revolusi telah memprovokasi sebuah kekuatan besar yang memiliki kemampuan untuk merespons, sekutu untuk berbagi beban operasi, dan pembenaran politik untuk meningkatkan tekanan. Negara-negara lain juga telah belajar bahwa rezim yang mengandalkan intimidasi akan membayar mahal ketika mencoba memaksakan keadaan di lapangan dengan kekerasan. Argentina merebut Kepulauan Malvinas pada tahun 1982 dengan mengira bahwa Inggris tidak akan bereaksi dengan tegas. Tetapi, respon Inggris justru menjatuhkan junta militer dan menjadi pelajaran tentang perhitungan yang salah. Irak menginvasi Kuwait pada tahun 1990 dengan harapan dapat menguasai minyak dan wilayah, tetapi akhirnya harus menghadapi koalisi internasional yang dipimpin oleh Amerika Serikat. Serbia di bawah Slobodan Milosevic mencoba melawan tekanan barat di Balkan dan akhirnya terisolasi, dibombardir, serta diburu secara politik. Dalam semua kasus ini, rezim-rezim keras tersebut menyamakan propaganda internal dengan kekuatan nyata. Iran menghadapi risiko yang sama sekarang, meyakinkan pendukungnya bahwa mereka sedang menang sementara dunia bersatu untuk membatasi gerak mereka. Kebohongan yang diceritakan oleh Garda Revolusi sedang dibongkar setiap hari oleh fakta-fakta. Jika ekonominya kuat, Teheran tidak akan menempatkan pencabutan sanksi sebagai inti dari usulannya. Jika Garda Revolusi merasa aman, mereka tidak akan bereaksi dengan begitu banyak ancaman terhadap setiap langkah Eropa. Jika kepemimpinan bersatu, tidak akan ada perbedaan pidato yang begitu mencolok antara diplomasi, militer, dan propaganda negara. Apa yang terjadi sekarang adalah ujian brutal bagi Teheran. Jika mereka terus berbohong kepada rakyatnya sendiri, mereka akan melihat jarak antara propaganda dan kenyataan semakin melebar. Minggu yang penuh bencana bagi Iran bukanlah karena nasib buruk. Itu berasal dari pilihan-pilihan yang dibuat oleh Teheran. Sejak awal, Teheran menjadi salah satu yang pertama merasakan kebijakan Trump yang memberi imbalan kepada pihak yang mendorong dunia ke ambang perang. Saya Milson Alves, seorang internasionalis, dan tujuan saya adalah membuat Anda selalu mendapat informasi yang benar setiap hari. Tautan berita ada di deskripsi video. Beri like pada video ini, subscribe channel, dan di akhir, lihat komentar agar Anda bisa lebih terlibat dengan komunitas Milson Alves. Sampai jumpa.